Nah, apa itu hipotesis gitu ya? Jadi hipotesis ini lazim pada penelitian-penelitian kuantitatif gitu ya. Jadi S1 akuntansi hampir enggak salah saya 95% ya. Itu merupakan penelitian beraliran kuantitatif gitu ya. Maka hipotesis ini lazim digunakan. Nah, apa itu hipotesis? Nah, hipotesis adalah pernyataan spesifik ya yang bersifat prediksi dari hubungan antara dua atau lebih variabel ya. Jadi hipotesis itu cirinya adanya variabel. Nah, saya ingin bertanya untuk rencana skripsinya, apakah ada menggunakan hipotesis skripsinya? Apakah ada menggunakan hipotesis? Jawabnya ya ya. Ya, jadi hipotesis itu cirinya adalah adanya hubungan spesifik ya antara dua atau lebih variabel. Dugaan sementara yang kebenarnya perlu diuji ya. Jadi hipotesis ini mendeskripsikan secara konkret apa yang ingin dicapai, diharapkan terjadi ya. Nah, itu dia ya. Apakah semua penelitian ilmiah itu perlu hipotesis? Jawabnya iya, jika adanya verifikasi suatu teori ya. Nah, jadi kalau kita ingin membuktikan teori, maka kita perlu hipotesis ya. Jika tidak ada hipotesis, maka hanya kita bersifat deskriptif. Nah, jadi kalau kita skripsinya hanya bersifat deskriptif, maka tidak perlu yang namanya hipotesis ya. Jadi hanya mendeskripsikan saja ya, atau hanya mengeksplorasi saja ya. Apa sih gunanya hipotesis? Nah, gunanya hipotesis adalah memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitiannya. Nah, jadi di sini hipotesis adalah memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Alat-alatnya sederhana gitu ya. Alat-alatnya sederhana yang memfokuskan pada fakta yang tercerai-berai ya dalam kesatuan penting secara menyeluruh. Nah, itulah dia yang namanya hipotesis ya, adik-adik. Mungkin ada yang mau berdiskusi, silakan. Silakan. Terkait pernyataan ini, ada yang mau kita diskusikan? Belum kita melangkah lebih lanjut? Tidak ada ya. Baik. Jadi ini sebagai panduan ya untuk pengujian yang menyesuaikan fakta dan juga antar fakta ya. Persyaratan hipotesis apa? Jelas ya, padat dan juga spesifik. Kemudian dinyatakan dengan kalimat deklaratif atau pernyataan. Ya. Jadi bukanlah kalimat tanya ya, atau bukanlah kalimat kalimat apa ya, bukan kalimat mark question ya. Jadi adalah pernyataan deklaratif ya, atau juga berupa pernyataan. Kemudian menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, itu ya. Ada misalkan apa? Terdapat pengaruh gitu ya. Pengaruh akuntabilitas terhadap yang namanya laporan keuangan ya, publikasi laporan keuangan. Kemudian dapat diuji. Kemudian konstruksi dari gagasan yang didukung teori bukan gagasan liar ya. Nah, ini hipotesis. Dapat diuji dia ya. Jadi kalau kita ada hipotesa tapi tidak ada pengujian, maka kita hapus hipotesanya. Kemudian konstruksi dari gagasan yang didukung teori ya. Jadi hipotesa itu lahir dari teori, bukan kita melahirkan teori ya. Kalau kita melahirkan teori, maka kita tidak ada menggunakan hipotesa ya, tetapi adalah analisa kualitatif ya. Bukan gagasan liar. Nah, jadi ada teorinya semuanya. Kemudian terkait dengan populasi. Nah, jadi gambarannya berhubungan dengan populasi ya. Hipotesa itu terbagi ya. Ada namanya hipotesa korelasi, hipotesa kausalitas, dan hipotesa komparatif. Hipotesa korelasi itu apa? Hipotesa menyatakan variabel itu berhubungan secara bersamaan tanpa dinyatakan
bahwa variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain, ya. Nah, jadi ada hubungan. Itulah yang namanya hipotesa korelasi. Terdapat hubungan antara pendapatan dengan iklan, gitu ya. Apabila pendapatan tinggi, karena apa? Iklan tinggi, gitu ya. Atau karena iklan tinggi, maka pendapatan tinggi, ya. Itu menyatakan hubungan korelasi. Kemudian adanya hubungan kausalitas. Hubungan apa itu? Hubungan sebab akibat. Ya, karena hari ini panas, maka sore hujan, gitu ya. Itu adalah hubungannya sebab akibat antara sore dengan hujan. Karena adanya meningkatnya profitabilitas, maka meningkatlah harga saham, gitu ya. Karena meningkatnya apa ya? Karena meningkatnya akuntabilitas, maka makin kuat ya yang namanya good corporate governance. Nah, itu menyatakan kausalitas hubungan sebab akibat. Kemudian hipotesa itu juga ada hipotesa komparatif. Hipotesa apa itu? Hipotesa menyatakan adanya perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, ya. Komparatif ya, perbedaan. Artinya menyatakan adanya perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Hipotesa itu ada yang namanya H0 dan HA. Nah, kalau yang HA itu disebut dengan hipotesa alternatif. Apa itu hipotesa alternatif? Hipotesa yang mendukung prediksi, gitu ya. Diterima jika hasil penelitian mendukung hipotesis, ya. Dinyatakan dengan H1. Ini ya, dinyatakan dengan H1. Hipotesa nol itu adalah hipotesa yang mendeskripsikan keluaran, ya. Selain dari hipotesis alternatif, biasanya mendeskripsikan tidak adanya hubungan antar variabel yang diuji dan dinyatakan dengan H0, ya. Jadi hipotesa itu ada dua, ya, H0 dan HA. Kalau dia HA adalah hipotesa alternatif. Kalau dia H0 itu adalah hipotesa lawan dari hipotesa alternatif. Ada pertanyaan? Silakan. Oke ya, paham semuanya. Nah, bagaimana kita merumuskan hipotesa? Ya, merumuskan hipotesis, kita contoh ya, kejelasan peran, lingkungan kerja, dan evaluasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di PT X. Tuh, ya, itu hipotesanya kausalitas. Kalau hipotesanya perbandingan, prestasi kerja karyawan bagian produksi lebih tinggi daripada karyawan bagian pemasaran. Nah, itu hipotesa perbandingan. Kalau hipotesa korelasi, terdapat korelasi yang erat antara tingkat pendidikan dengan prestasi kerja karyawan. Itu adalah hipotesa korelasi. Nah, saya ingin apa ya? Coba nanti buat rumusan hipotesa, ya. Rumusan hipotesa masing-masing dari usulan skripsinya, ya. Apakah hipotesa kausalitas, ya? Apakah hipotesa perbandingan atau juga hipotesa korelasional. Jadi coba nanti buatlah hipotesa, ya. Hipotesa kausalitas, hipotesa perbandingan, dan hipotesa korelasi, ya. Masing-masing dibuat 3, ya, dari apanya, ya, dari skripsinya. Itu tugasnya, ya, masing-masing orang. Minggu depan dikumpul, ya, dikumpul oleh Komting, ya. Itu. Ada pertanyaan? Cukup jelas, ya? Ya, kalian bisa baca. Sekarang itu kan mudah, ya, ilmu itu banyak. Apabila kita sering banyak membaca, maka kita banyak tahu, ya. Contoh rumusan hipotesa gimana? Kegiatan pembinaan mental berhubungan erat secara signifikan dengan motivasi karyawan. Itu adalah hipotesa korelasi, gitu ya. Semakin tinggi motivasi dan kemampuan manajerial, semakin tinggi kinerja pada kaki 5. Itu adalah hipotesa kausalitas. Oke. Terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara karyawan yang telah mengikuti pelatihan administrasi dibanding dengan mereka yang belum memperoleh pelatihan administrasi. Nah, jadi itu hipotesa perbandingan, ya. Coba nanti susunlah contoh skripsinya, ya, usulan skripsinya atas hipotesa, ya, baik itu hipotesa korelasi, hipotesa kausalitas maupun juga hipotesa perbandingan, ya. Ada pertanyaan? Silakan. Belum kita lanjut.
Silakan. Tidak ada, Pak. Jelas ya? Baik, paham semuanya ya. Bagus. Nah, dalam hipotesa itu ada namanya one tail hipotesis. Nah, one tail hipotesis mendeskripsikan hipotesa arah gitu ya, secara spesifik. Nah, jadi ada arahnya. Kemudian hipotesa nol adalah tidak adanya perbedaan antar variabel ya, dan diprediksi ke arah yang berlawanan. Jadi, ya, jadi itu ya, hipotesa yang berarah ya dan diprediksi arahnya berlawanan. Nah, ini ya. Nah, jadi dalam hipotesa ini arahnya arah kiri dan arah kanan gitu ya. Nah, ini dia, arahnya negatif dan arahnya positif. Nah, ini. Oke. Kemudian hipotesa two tail ya. Kalau tadi one tail itu adalah ada arahnya, sedangkan two tail tidak ada arahnya. Ya, artinya prediksi yang tidak berarah. Nah, jadi prediksi yang tidak berarah, hipotesa nol ini tidak ada perbedaan pengaruh hubungan antar variabel. Ya. Nah, sebagai berikut ya, contoh hubungan antar variabel ya. Oke. Nah, itu. Nah, ada pertanyaan silakan. Nah, jadi nanti dari calon skripsinya ya, calon judulnya tolong dibuat hipotesanya ya. Baik, sekarang variabel ya dan skala ukur. Nah, variabel dan skala ukur gitu ya, itu asalnya dari mana adik-adik? Asalnya ya karena adanya fenomena gitu ya. Kemudian adanya konsep, adanya proposisi dan adanya fakta yang melahirkan teori gitu ya. Maka lahirlah yang namanya variabel ya. Lahirlah yang namanya variabel. Dan variabel itu berbagai macam jenisnya. Ada yang variabel tergantung ya, ada yang variabel bebas ya atau disebut dengan independent variable. Ada variabel moderator ya, moderating variable. Ada variabel antara, intervening variable. Ada variabel laten ya dan juga manifest. Dan ada variabel endogen dan juga variabel eksogen. Nah, jadi ada 6 ya jenis-jenis variabel. Oke, untuk variabel bebas itu gimana? Variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Misalnya apa? Intelijensi, kematangan, dan juga kematangan sosial berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Nah, ini ya. Itulah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi variabel terikat ini sangat tergantung daripada variabel bebas ya. Naik satu satuannya variabel bebas, maka satu satuan variabel terikat juga ikut naik. Ya, begitu juga X2 ya, naik satu satuan, maka variabel terikat itu bisa naik dan juga bisa turun, tergantung dari arah. Ya. Ada pertanyaan silakan. Jelas ya? Baik. Nah, hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung sebagai berikut ya. Nah, jadi sini variabel pertumbuhan, nilai tukar, ekspor, dan tingkat suku bunga berpengaruh terhadap investasi asing ya. Jadi investasi asing adalah variabel dependen ya. Sedangkan ini adalah variabel independen. Oke. Atau juga hubungan antar variabel bebas dengan variabel tergantung di bidang keuangan ya. Pengaruh earning per ratio, current ratio, leverage ratio, total asset turnover, return on investment, dan return on equity berpengaruh terhadap perubahan harga saham. Nah, ini ya. Oke ya. Nah, kemudian variabel moderator atau variabel apa ya? Variabel yang memperkuat hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Itulah namanya variabel moderator. Misal, pengaruh hari kerja terhadap produktivitas kerja dipengaruhi oleh usia tenaga kerja. Nah, jadi usia tenaga kerja itu adalah variabel yang memperkuat hubungan ya antara variabel independen dengan variabel dependen. Itu ya. Usia tenaga kerja itu semakin semakin banyak atau semakin tua seseorang, gitu kan, maka
berpengaruh terhadap produktivitas kan gitu ya. Orang yang muda ya kan maka akan lebih menghasilkan produktivitas yang tinggi dibanding orang yang tua. Artinya usia ini turut mempengaruhi hubungan antara variabel ya. Ada pertanyaan silakan. Nah, itu ya, itu namanya variabel moderator. Variabel moderator nama lainnya apa? Variabel pemoderasi gitu ya. Atau juga variabel kontingensi. Ya, itu ya, nama-nama lainnya. Atau variabel antara. Nah, variabel antara ini adalah variabel yang memperantarai atau disebut dengan variabel intervening ya. Nama lainnya adalah variabel antara adalah variabel intervening. Ya, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja melalui motivasi. Ini ya. Oke ya, jadi coba nanti buatlah usulan penelitiannya yang ada variabel pemoderasi dan variabel pemediasi ya, serta hipotesanya. Nah, itu ya tugas di rumah. Baik, ada pertanyaan? Cukup jelas? Adik-adik? Cukup jelas ya? Baik. Saya kira kalau cukup jelas itu aja lah ya. Dan nanti videonya saya share pada adik-adik sekalian ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan.